karena ada beberapa hal kebiasaan buruk dari prakerja yang berikutnya. Untuk teman-teman yang sekarang sudah gabung gelombang, sebaiknya apa yang kalian persiapkan dan lakukan, teman-teman? Yang pertama, kalian harus siap. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita lagi mengenai program bantuan prakerja, teman-teman. Dimana banyak yang bertanya, Kak, setelah saya gabung gelombang, itu selanjutnya saya ngapain? Lalu kapan kira-kira pengumuman gelombang 12? Dan teman akan saya bahas itu semua pada video kali ini dan juga beberapa hal yang perlu teman ketahui sebagai calon peserta gelombang 12 karena ada beberapa hal kebiasaan buruk dari prakerja yang mungkin buat teman akan seperti kena PHP, teman-teman. Jadi saya mau info di awal biar kalian nggak kaget nantinya, karena ini selalu berulang di setiap gelombang kemarin. Tapi saya harapkan pun semoga saja ini tidak terjadi lagi di gelombang tahun ini dan bisa berjalan lebih baik, teman-teman. Oke, jadi seperti biasa buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan menghasilkan terus mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya berguna untuk menambah uang kita di masa pandemi seperti ini, teman. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah, teman-teman, jadi kita mulai dari gelombang 12 itu dibuka kemarin ya, tanggal 23 itu sore di Bali, pukul 4 sore kalau nggak salah. Dan ini akan dibuka sampai tanggal 26 Februari. Itu kurang lebih 4 hari ya, tanggal 23, 24, 25, 26. Dan buat teman semua, sesuai dengan info saya sebelumnya, itu juga di-posting di story-nya, di story Instagram resminya prakerja yang ini. Dimana untuk teman yang belum bisa gabung gelombang itu jangan khawatir, jangan panik, itu tidak masalah, karena pada akhirnya bukan soal cepat daftar, tapi nanti akan setelah semua digabung sampai akhir gelombang itu baru akan di sistemnya secara acak. Jadi kalau kalian mau belakangan pun daftar, itu tetap sama kesempatannya sama yang duluan daftar di hari pertama, teman. Jadi buat yang sekarang masih banyak yang terkendala karena KTP atau mungkin saat kalian update data itu ada problem, itu emang karena server prakerja yang masih naik turun, jadi kadang bisa diakses, kadang tidak. Jadi tips dan triknya itu sama seperti yang sebelumnya, kalian bisa coba pakai browser yang anti mainstream, jadi mungkin bisa pakai Opera Mini, atau juga mungkin browser yang jarang dipakai seperti halnya Safari, itu juga cukup lancar dibandingkan dengan Google Chrome, teman-teman. Lalu juga hindari jam sibuk, jadi kalau kalian emang udah stuck banget di jam siang-siang, kalian coba di malam hari, dini hari, untuk cobanya, karena banyak banget yang berhasil itu di jam 6 pagi itu langsung masuk lancar tanpa ada kendala, teman-teman, seperti itu. Siang pun bisa, tapi emang kebanyakan akan terkendala karena emang servernya yang crowded, karena yang akses sangat banyak di hari atau di jam itu. Jadi hindari jam itu kalau emang kalian cuma pakai kuota internet biasa tanpa wifi, jadi pasti akan bounce back, akhirnya akan gagal, teman-teman. Jadi itu yang pertama ya. Berikutnya, untuk teman-teman yang sekarang sudah gabung gelombang, sebaiknya apa yang kalian persiapkan dan lakukan, teman-teman? Yang pertama, kalian harus siapkan akun e-wallet kalian. Walaupun kita belum tentu lulus, tapi nggak ada salahnya kalian prepare dari sekarang. Jangan sampai kalian baru lolos, kalian baru urus e-wallet, entah itu Oppo, Dana, GoPay, ataupun link aja, baru kalian upgrade. Nanti pasti akan banyak banget yang upgrade barengan, akhirnya prosesnya akan jadi lama. Harus cuma 2-3 hari, sampai 2 minggu, karena emang terlalu banyak yang bersamaan mengajukan untuk proses upgrade e-wallet. Ini juga buat pengguna baru ya, jadi pastikan kalian tentukan mau pakai rekening apa, BNI kah, atau pakai e-wallet kah, Oppo, Dana, ataupun juga GoPay, ataupun juga link aja. Untuk video ini sudah saya buatkan, saya akan berikan linknya di deskripsi di bawah, teman-teman. Untuk kalian mau pilih e-wallet mana yang cocok untuk kalian, dan apa plus minus dari setiap e-wallet atau rekening tersebut, seperti itu ya. Kemudian, setelah kalian persiapkan e-wallet kalian, pastikan juga nomor handphone kalian itu aktif, jangan sampai itu masa tenggang akhirnya terblokir. Itu juga akan menghambat kalian untuk nanti verifikasi dan juga untuk proses setelah lolos gelombang prakerja, teman-teman. Kemudian untuk pengumuman prakerja itu biasanya terjadi 1-3 hari setelah penutupan gelombang 12. Jadi penutupan tanggal 26, jadi kita mulai dari tanggal 27, 28, 29, teman-teman. Jadi tanggal 29 Februari nggak ada ya, jadi tanggal 1 Maret. Jadi itu kemungkinan besar, teman, itu tanggal 1 Maret itu akan pengumumannya. Dan selama 3 hari ini, teman-teman, di tanggal 27, 28, 29, itu akan sering banget berubah-berubah untuk status debit kalian. Kadang kalau sudah penutupan itu ada keterangan seperti ini.
Y, pendaftaranmu sedang dievaluasi. Kemudian nanti ada besoknya mungkin langsung keterangannya tuh kamu belum berhasil atau kamu gagal. Teman-teman abaikan dulu aja, jangan dipikirkan, jangan dulu dianggap serius, karena itu bisa berubah kapan saja sampai benar-benar akhir pengumuman gelombang teman-teman. Karena itulah, ini adalah hal yang sebenarnya sih kurang bagus ya. Jadi ini adalah penyakit lama prakerja saat pembukaan gelombang. Itu sering banget kita permainkan dengan status berhasil atau gagal kita untuk ikut daftar gelombang teman-teman. Jadi buat semua, kalian abaikan aja, kalian cek berkala, entah itu lolos atau enggak, biarin aja dulu sampai nanti benar-benar tanggal pengumuman dan kalian masih lolos, kalian akan dapat bisa masuk ke dashboard dan juga akan dapat saldo pelatihan senilai 1 juta rupiah. Tapi kalau kalian gagal, akan tetap keterangan kamu belum berhasil dan kembali ke menunggu gelombang dibuka teman-teman. Dan ingat, menurut prediksi saya, gelombang akan dibuka setiap minggu. Jadi kalau minggu ini, kemudian minggu depan sudah dibuka lagi. Kalian harus selalu standby, harus pastikan kalian tahu kapan jadwalnya, jadi jangan sampai kalian lewat. Karena lumayan banget kita, at least, kalau nggak lolos di gelombang 12, kita dapat di gelombang 13, nggak lolos gelombang 14 atau gelombang 16, seperti itu teman. Jadi sampai gelombang 21 untuk tahun ini direncanakan, jadi kita tunggu aja. Dan pastikan kalian selalu pantengin info-info seputar pekerja, nggak cuma dari channel ini, tapi juga dari berita-berita, kemudian juga dari channel lain, itu juga nggak salah. Makin banyak kalian punya channel mengenai program pemerintah, itu makin baik, karena makin banyak info yang kalian dapatkan, teman. Tapi kalau kalian juga sudah cukup nyaman dengan ini, itu terserah kalian juga. Yang jelas dengan kalian selalu support juga, itu saya akan semangat upload video seputar prakerja. Dan juga saya akan mengupayakan yang terbaik untuk program prakerja ini agar selalu saya dapat update dan diinfokan ke teman semua dengan cepat dan juga tepat teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi itu beberapa hal yang perlu kalian ketahui mengenai proses setelah kalian klik gabung di prakerja. Itu kalian siapkan e-wallet kalian, lalu kalian tunggu sampai benar-benar pengumumannya selesai. Jadi jangan dulu kalian ambil kesimpulan gagal ataupun lolos sampai benar-benar resmi pengumuman dari prakerja teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi itu dari saya. Dan nanti saya akan buatkan lagi mengenai setelah lolos kalian akan dapat saldo pelatihan, juga akan membeli pelatihan. Lalu kalian harus pastikan itu pelatihannya kalian beli paling lambat itu 30 menit setelah kalian dapat saldo. Karena jika tidak, inilah yang membuat banyak teman-teman kita itu hangus akunnya atau dinonaktifkan karena terlambat membeli pelatihan pertama teman-teman. Itu juga sangat krusial banget. Jadi saran saya nanti pelatihan pertama itu adalah pelatihan yang mudah dan juga cepat. Kalau memang kalian mau beli untuk pelatihan kalian, itu mending di pelatihan kedua, ketiga, karena itu nanti nggak mempengaruhi untuk insentif kita. Intinya yang pertama, pelatihan awal itu pelatihan yang paling cepat, yang paling simpel, agar sertifikat cepat masuk ke dashboard, jadwal muncul, insentif bisa segera cair, teman. Itu kuncinya. Lalu kalian punya si saldo, kalian mau beli pelatihan yang ribet sekalipun, mau yang rumit, itu nggak masalah. Bahkan kalau nggak ribet, itu nggak akan jadi masalah, tetap akan aktif saldo kalian, setiap kalian, karena hanya cukup membeli minimal satu pelatihan prakerja. Ini mungkin buat yang belum tahu, saya infokan di video ini untuk awalnya. Untuk detailnya saya akan bahas lagi di next video mengenai kiat-kiat setelah kalian lolos diterima gelombang 12 ini teman-teman. Jadi saya doakan buat teman semua yang simak video ini semuanya bisa lolos di tahun ini, at least di bulan ini kalau bisa di gelombang 12 ini, agar makin cepat menerima benefit dari prakerja, yaitu insentif 2,4 juta rupiah dari pemerintah. Semoga bermanfaat dan juga semoga berkah buat teman-teman semua. So, jadi sekian dari saya, thank you banget. Kalau ada question, silahkan komen di bawah. Saya mungkin nggak akan balas semua, saya akan baca-baca. Jika emang ada banyak question yang penting dan juga banyak perlu saya jawab, saya akan bahas di next video teman-teman. Dan juga di DM juga bisa. Tetap ya, sabar banget. Ini makin numpuk untuk DM-nya. Bahkan yang snack video banyak banget yang chat. Prakerja pun sama, jadi akan saya balas. Dan teman-teman, saran saya kalau kalian mau nanya itu langsung sekalian ya. Jangan nanya, Bang, atau Kak, boleh nanya enggak? Langsung aja nanya apa, lengkapin, biar saya balas sekalian. Jadi nggak usah bolak-balik untuk questionnya teman-teman ya. Jadi biar untuk efisien juga, jadi biar nggak makan waktu lama juga. So, buat yang terakhir, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.